selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di awal bulan Agustus 2026 ya untuk zodiak Virgo. Oke, buat para Virgo, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini ya Virgo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku, boleh banget langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai di kartu yang pertama di sini buat para Virgo di awal bulan Agustus. Ada apa aja peristiwanya Kak tentang judgments di sini? Ada beberapa orang yang mungkin akan dengan lancang, dengan lugasnya, dengan to the point yang ngejudge kamu di sini melakukan sesuatu. Nanti kita lihat kira-kira apa sih yang di judge tentang kamu gitu ya. Dan pesan yang mungkin dari kartu yang pertama ini buat Virgo dan juga buat kita semua sebenarnya teman-teman ya, mengertilah bahwa setiap orang itu unik, tiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, tangga memulai kehidupannya juga berbeda-beda. Ada yang punya privilege, ada yang enggak, ada yang pewaris, ada yang perintis. Jadi nggak perlu ngejudge lah gitu ya. Kita nggak tahu seberapa susahnya hidup orang gitu, terus tiba-tiba kita hadir ngejudge, kamu yang beginilah, kamu yang begitulah, buat apa gitu ya. Nggak perlu yang apa ya, terlalu sotoy terhadap kehidupan orang lain gitu. Kita nggak perlu menghakimi, oh dia begini, dia begitu. Biarlah dia dengan kehidupannya, toh apa ya, orang itu tidak merugikan kamu, uang kamu nggak habis sama dia kan, keluarga kamu tidak tercerai-berai karena dia kan. Jadi apa ya, terutama juga zaman sekarang teman-teman ini, jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Apalagi jari-jari kita sekarang ini ya, jari-jari kita ini jahat loh zaman sekarang ya. Komen-komen yang nggak bagus, komen-komen yang bisa melukai perasaan orang lain, kayak gitu ya. Komen-komen yang buruk di sini, yang berbicara seenak hati kita, sehingga kita mulai lupa tentang apakah aku orangnya seperti itu, orang yang berkata jahat dan jelek kepada orang lain. Apakah aku pribadi yang seperti itu? Terkadang jari kita ini menunjukkan tentang siapa diri kita, baik atau enggaknya kita gitu. Ini malaikat atau ini ya sebenarnya devil kayak gitu ya. Itu jari kita menentukan siapa kita, termasuk orang-orang yang dengan mudahnya ngejudge orang lain. Toh kita nggak pernah tahu hidup orang itu seterpuruk apa sebelumnya gitu. Jadi coba untuk bisa, nah itulah toleransi teman-teman ya, pentingnya toleransi. Toleransi tidak hanya soal kepercayaan agama terlalu dangkal kalau hanya melihat sebatas itu, tapi toleransi dari berbagai hal teman-teman ya. Toleransi itu dari berbagai hal. Toleransi tapi bukan penyimpangan pastinya ya. Toleransi hal-hal yang terkait dengan perbedaan yang secara vertikal gitu ya, yang berjenjang, agar apa? Agar tidak ada saling beda membedakan. Aku di sini nih levelnya, oh dia masih di sini. Kamu tuh nggak ngerti, ilmu kamu cetek dangkal, kamu cuman segini. Oh kamu itu nggak inilah apa, kamu tuh baru segini, enggak gitu. Tidak perlu ya. Jadi ngejudge orang lain itu adalah hal yang sangat menyakitkan sebenarnya teman-teman. Tanpa kita tahu, padahal kita nggak kenal dia siapa gitu ya. Tapi dengan lantamnya mulut kita ngejudge orang itu, oke? Oke lah, kita punya hak untuk berbicara, bersosial media, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga mulut kita, kayak gitu. Oke, mulut juga perlu dijaga loh gitu ya. Makanya ada agama sebagai tuntunan di dunia ini. Apapun agamanya pasti mengajarkan tentang kebaikan, agar mulut kita ini sebagai manusia juga jadi mulut yang baik kayak gitu ya. Lalu yang kedua di sini tentang kegelisahan, unek-unek. Kamu juga ada peristiwa yang tentang itu Virgo. Pesannya buat kamu,
lepaskan apapun yang menjadi unek-unek kamu biar kamu dapat jawabannya. Karena kalau dipendam gak akan dapat jawaban, buat apa gitu ya. Lalu yang ketiga tentang rasa takut, rasa gelisah. Pesannya mungkin di sini, belajarlah untuk bisa memahami bahwa rasa takutmu tidak akan mengubah hasil apapun gitu ya. Yang diperlukan itu bukan takutnya yang diperbesar, tapi solusinya yang dicari gimana biar nggak takut lagi gitu. Lalu di kartu yang keempat tentang kebahagiaan. Oke, Virgo juga akan mengalami peristiwa-peristiwa yang membahagiakan ya. Dan mungkin pesannya buat kamu di sini, apa yang dikatakan bahagia Virgo adalah ketika kamu sudah berada di jalur yang tepat di hidupmu. Ya, di pekerjaan yang tepat, bersama orang yang dicintai, pasangan yang tepat, bersama dengan keluarga yang tepat, nggak julid, nggak bikin kamu stres, itu baru happy, bahagia. Ya, pekerjaan yang tidak terlalu menekan, work-life balance-nya seimbang, itu baru bahagia, happy kamu, ya. Oke, selanjutnya mari kita klarifikasi kartunya Virgo di sini ya. Kita lihat Virgo. Oke. Yang pertama di sini tadi kan tentang judge ya. Judgments. Adanya orang-orang yang menghakimi kamu di sini, Virgo. Ternyata yang dihakimi soal apa? Ternyata soal uang kamu. Gimana cara kamu mengelola keuangan kamu? Gimana cara kamu mengelola bisnis kamu? Gimana cara kamu mengeluarkan uang atau dalam untuk membantu orang lain? Gimana cara kamu untuk ngasih keluarga kamu gitu ya? Ada orang-orang yang menghakimi kamu akan ini semua. Gimana cara kamu mengelola uang lah gitu, mau kemana-kemana aja uangnya. Contoh ya, contoh mungkin kamu di sini kamu punya uang, terus kamu pakai untuk jalan-jalan ya, keluargamu, terus kamu dikatain, Virgo nggak hemat, ngapain jalan-jalan mahal kayak gitu, mendingan uangnya ditabung buat anak Virgo gitu ya. Mendingan uangnya ditabung buat masa depan kamu Virgo, ngapain kamu hamburkan uang untuk jalan-jalan yang nggak penting itu apa ya. Nggak perlu juga ngejudge orang lain gitu ya, karena kita nggak tahu, siapa tahu uang Virgo ini memang sudah berlebih gitu, makanya dia bisa jalan-jalan, karena untuk anak udah ada, untuk keluarga udah ada bagiannya, untuk hidupnya juga udah cukup, jadi nggak perlu ngejudge gitu. Apalagi yang ngejudge posisinya bahkan di sini tabungan pun nggak ada kayak gitu ya. Itu kan agak miris, kita ngejudge orang lain sedangkan kita bisa lihat ke diri kita sendiri. Oh, aku mah masih kurang gitu ya. Pikirin aja diri sendiri dulu gitu ya, gimana caranya di sini biar setara sama orang lain gitu. Oke, dalam hal finansial terutama ini nih ya. Biasanya sih ini tuh yang iri-iri kayak gitu ya. Wajar nggak sih iri kak? Selama masih jadi manusia pastilah ada rasa iri dengki gitu ya. Cuma gimana kita bersikap aja sebagai manusia. Lalu yang kedua di sini tentang unek-unek, peristiwa tentang unek-unek, betul. Unek-unek kamu ini ada beberapa dari Virgo ini yang unek-uneknya terkait dengan komunitas, circle ataupun keluarga juga bisa ya. Unek-unek kamu ini soal mereka yang kurang dukungan terhadap kamu gitu. Itu yang terkadang mungkin bikin Virgo tuh jadi kecewa, kayak beberapa hal harus kamu cancel, kamu pending gara-gara kamu nggak disupport sama mereka, padahal kamu butuh banget support dari mereka gitu. Mungkin dalam hal bisnis, karir ya, kamu butuh support tapi mereka acuh tak acuh ya, bisa. Itu kan bikin Virgo jadi sedih ya. Lalu yang ketiga di sini tentang rasa takut ya, worry. Apa sih yang bikin Virgo jadi takut gitu, gelisah? Oke. Aku melihat kamu memang memiliki beberapa kegelisahan. Cuma apapun itu ternyata Virgo ini berusaha untuk bangkit gitu ya. Kamu bangkit dari apa yang menjadi kegelisahanmu. Kamu lawan kegelisahanmu, kamu lawan rasa takutmu, sehingga aku yakin Virgo di sini bisa bangkit dengan dirinya sendiri meskipun tadi tidak ada yang nge-support. Virgo bukan tidak mau disupport, tapi banyak orang nggak nge-support Virgo. Yang dimana Virgo sendiri mungkin terkadang bingung, aku tuh salah apa ya, kok aku diginiin ya gitu. Lalu di kartu yang keempat tentang kebahagiaan, adanya peristiwa tentang kebahagiaan, Five of Wands ya. Adanya peristiwa tentang kebahagiaan, meskipun katakanlah ini juga bisa sebelumnya terjadi argumentasi ataupun konflik antara kamu dan seseorang gitu. Kalaupun memang harus tabrakan dulu ya, secara omongan ya, secara komunikasi, berantem dulu, tapi ujung-ujungnya kalau masalah bisa selesai ya nggak masalah, yang penting bisa baikan lagi, bisa happy lagi kayak gitu, daripada masalahnya dipendam jadi masalah yang
menahun, menyimpan dendam, benci, lebih baik diomongin ribut tapi abis itu kelar masalahnya, happy lagi ya. Dengan siapapun ini aku melihat masalah Virgo akan selesai, tapi ya kayak ribut dulu gitu, tapi ujung-ujungnya happy kok. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Virgo. Untuk ini semua di awal Agustus energi paling kuat ada dari Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Sesama Virgo juga kuat, itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.